saudara, hari ini judul khotbah saya adalah work and rest. Jadi kita akan membahas Keluaran 30 dan Keluaran 31. Nah, saya akan memberikan sedikit recap kepada saudara. Selama beberapa minggu ini saudara sudah melihat betapa spesifiknya Tuhan berfirman kepada Musa untuk membangun tabernakel, untuk membangun kemah suci, di mana Tuhan dapat bersemayam di tengah-tengah umatnya. Nah, saudara sudah pernah melihat gambar ini, di mana ini adalah secara spesifik adalah denah dari tabernakel. Dan itu bisa saudara lihat di dalam deskripsi di buku panduan. Kalau saudara belum punya, saudara make sure saudara bisa order di Tokopedia Gibeon Church ya. Ada pelatarannya, ada altar, ada mesbah, ada bejana tembaga, masuk ke ruang kudus, kemudian masuk ke ruang maha kudus. Jadi kalau saudara melihat ini menunjukkan bahwa bangsa Israel bukan hanya ditolong Tuhan secara provisi, secara jasmani. Mereka mendapatkan mana, mereka mendapatkan tiang api, tiang awan, burung puyuh, mendapatkan air, mendapatkan 10 perintah Allah. Tetapi lebih dari itu, Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan umatnya. Dan ini menunjukkan bahwa tabernakel ini adalah tempat di mana Taman Eden, Tuhan ingin membawa Taman Eden kembali ke tengah-tengah umatnya. Taman Eden dan bumi yang dikutuk bertemu. Tuhan yang suci bersemayam dekat dengan umat yang berdosa. Karena selama ini benar-benar ada keterpisahan. Tetapi melalui tabernakel ini, Tuhan ingin kembali bersatu dengan umatnya. Nah, kalau kita fast forward di dalam perjanjian baru, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan bahkan tinggal bahasa aslinya adalah skeno, yang artinya bertabernakel dengan kemuliaannya bersama dengan umatnya. Nah, ini merupakan sebuah bayangan. Tabernakel Musa adalah bayangan dari perjanjian baru bahwa Kristus adalah tabernakel yang sempurna. Dan ini juga kita melihat bahwa bukan hanya denahnya, tetapi kalau saudara melihat gambar ini, kita juga membahas bagaimana bahan-bahan dari tabernakel Musa ini sangat mahal. Semuanya serba emas, semuanya murni, semuanya linen yang termahal, warna-warnanya. Ini semua dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dan minggu lalu kita melihat dan membahas bagaimana imam besar itu menunjukkan sesuatu. Bagaimana pakaiannya itu menggambarkan karakter Allah. Karakter imam besar yang ideal. Dan bahkan menunjukkan bahwa Kristus yang nantinya ada di dalam perjanjian baru. Kristus adalah imam besar kita yang ideal dan yang sempurna. Mewakili dan menanggung dosa penebusan umatnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat indah. Dan minggu lalu kita juga melihat bagaimana lampu yang terus menyala berbicara untuk kita menghidupi iman dan identitas kita di dalam Kristus. Meskipun kelihatannya jenuh, berat, dan membosankan. Saudara-saudara perlu sadar bahwa kadang-kadang kita ini terlalu ingin melihat hal-hal yang spektakuler. Kadang-kadang hal-hal yang spektakuler itu memang jarang terjadi. Tetapi justru Tuhan menunjukkan anugerahnya, keindahannya dan kesetiaannya di dalam hal-hal yang mungkin kelihatannya menjenuhkan, berat dan membosankan. Jangan pernah despise, jangan pernah menolak hal-hal tersebut. Karena justru di dalam kejenuhan kita, justru di dalam hidup yang berat, justru di dalam kebosanan kita, kita justru dipaksa untuk melihat kepada keindahan Kristus. Jadi jangan meremehkan pada saat sepertinya hidupmu membosankan, karena justru di sana saudara dapat berjumpa dengan kehadiran Tuhan. Bahkan melalui ini semua kita dapat sadar bahwa yang kita butuhkan itu bukan mana, bukan provisi secara keuangan. Yang kita butuhkan itu bukan mengenai terobosan yang Tuhan berikan dalam kesehatan kita atau ekonomi kita. Tapi yang kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita semua. Kemudian kita juga belajar minggu lalu bagaimana ada mesbah pembakaran ukupan. Bagaimana itu menyimpulkan doa. Naikkan doa ucapan syukur. Seringkali kita ini susah untuk mengucap syukur. Kadang-kadang kita suka lupa berdoa. Kenapa saudara? Karena kita lupa bahwa kebutuhan kita bukan jasmani. Makanya kita suka lupa berdoa. Kenapa? Kita pikir yang kita butuhkan adalah uang untuk bayar cicilan. Bukan itu saudara. Tahukah itu semua hanya hal-hal yang minor. Yang kita butuhkan sekali lagi seperti yang tadi saya bilang. Yang kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan. Nah, bagaimana kita sadar akan kehadiran Tuhan yang sudah Immanuel bersama dengan kita? Melalui doa. Naikkan doamu, ucapan syukurmu. Karena waktu kamu mengucap syukur kamu sadar
bahwa ada begitu banyak berkat yang tidak terhitung banyaknya. Seringkali kita begitu lupa akan kebaikan Tuhan karena kita fokus sama kekurangan yang sedang kita hadapi. Kadang-kadang kita fokus terhadap pergumulan yang sedang kita gumuli. Dan kita lupa ada banyak hal-hal lain. Apalagi kalau kita melihat keselamatan kita. Apalagi kalau kita melihat identitas kita di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita akan bicara tentang work and rest. Poin saya ada 3. Kita akan bahas makna alat-alat kemah tabernakel. Dan kemudian kita akan bahas mengenai sensus dan persembahan khusus yang ditetapkan Tuhan kepada umatnya melalui Musa. Dan kita akan membahas pengkudusan hari Sabat. Dan yang kedua, kaitan semua itu dengan Injil Kristus, the gospel connection. Dan kemudian yang ketiga, implikasi dan aplikasinya dengan hidup kita sekarang. So, kita akan masuk ke dalam poin yang pertama. Makna alat-alat kemah tabernakel, sensus dan persembahan khusus dan pengudusan hari Sabat. Nah, saya akan langsung saja masuk ke dalam beberapa deskripsi yang ada di dalam Alkitab. Nanti saya minta supaya saudara membaca ayat-ayat ini. Saya sudah tulis di sini semua. Saudara, kalau saudara lihat di Keluaran 30 ayat 1-10 itu mengenai apa? Mezbah pembakaran ukupan. Kita sudah sempat bahas minggu lalu mengenai doa. Kemudian kalau saudara lihat ayat ke-11 sampai ke-16 itu bicara mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel, yaitu sensus. Saudara bisa katakan sama-sama sensus, ini penting banget. Kemudian yang ketiga, kalau saudara pergi ke Keluaran 30 ayat 17 sampai 21, kita melihat ada mengenai bejana pembasuhan. Kemudian Keluaran 30 ayat 22 sampai 33 mengenai minyak urapan yang kudus. Kemudian Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 ada 2 orang yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu Bazaleel dan Aholiab, para seniman yang ditunjuk untuk membuat semua hal-hal yang berharga untuk kemah tabernakel. Nah, apa makna semua ini, saudara? Nah, sekali lagi yang menarik dari semuanya ini adalah Tuhan sangat spesifik dalam menginstruksikan umatnya untuk bagaimana cara menyembah Tuhan. Bahkan sampai bajunya, sampai denahnya, sampai persembahannya, sampai dupanya. Artinya begini, baunya aja itu juga khas. Baunya, begitu orang bau itu artinya mereka langsung ingat akan hadirat Tuhan. Mezbah pembakaran ukupan, ada bau wangi, ada bau spesifik. Begitu spesifik sampai warnanya juga dirasakan. Saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan itu sedang mentargetkan kelima panca indera dari bangsa Israel. 5 panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, semuanya dapat dirasakan. Dan itu ada maknanya, saudara. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, saya pernah kenal, saya masih ingat saya punya teman yang kerja di manajemen di sebuah department store di Amerika. Dan juga saya punya teman juga yang pernah kerja di kasino di Amerika. Nah, ini ada sesuatu yang menarik, saudara ya. Saya pernah ngobrol sama dia sambil ngopi-ngopi gitu ya. Terus dia cerita sama saya, Pastor Michael tahu nggak kalau pastor masuk ke sebuah mall atau department store, itu semua ada psikologinya. Oh ya, bagaimana? Begitu masuk, kamu bisa merasakan suasana yang berbeda. Penataannya, penerangannya, lightingnya, musiknya, moodnya, terus kemudian tanda-tanda sale-nya, itu semua sudah didesain sedemikian rupa sehingga semua 5 panca indera customer manusia itu didorong untuk spend money, untuk belanja, dan belanjanya nggak sedikit, belanjanya banyak. Dan selalu yang dikatakan only today sale. Wah, gitu kan saudara. Kata-kata yang membuat kita itu ingin untuk belanja. Dan customer yang masuk ke toko itu, mereka sudah terpengaruh dan mereka sudah merasakan suasana yang berbeda karena suasananya kondusif untuk belanja. Wow, bahkan departemen store aja ngerti loh seperti ini. Tetapi mungkin goalnya adalah memanipulasi kita untuk belanja. Nah, kalau saudara pergi ke kasino, semua 5 panca indera kita distimulasi waktu masuk kasino. Dari musik, dari suasana, penataan. Saudara tahu kalau di kasino nggak ada jam dinding. Nggak ada yang namanya itu petunjuk waktu. Supaya kamu nggak tahu waktu. Sehingga kamu terus berjudi. Sehingga kamu nggak sadar akan waktu. Dan juga di kasino tidak terlihat pintu keluarnya di mana. Nggak ada itu yang tulisannya exit. Kenapa? Supaya kamu nggak kepikiran untuk keluar dari kasino itu. Jadi itu semua sudah didesain sehingga orang yang masuk kasino itu disuruh berjudi terus-terusan. Gila nggak saudara? Ini
sistem dunia. Dunia menggunakan manipulasi seperti ini karena kecenderungan dosa kita. Nah, kalau sudah pikir-pikir, kenapa kok Tuhan mendesain bait Allah sedemikian rupa sehingga itu semua mengenai semua 5 panca indera bangsa Israel? Karena Tuhan secara spesifik membuat kedetilan alat-alat kemah tabernakel, bahannya, warnanya, baunya. Waktu mau masuk pun harus cuci tangan. Padahal cuci tangan itu air yang membuat tangan kita kotor lagi. Tetapi itu adalah simbol. Ada maknanya. Waktu dibasuh kena air. Dan saudara bisa rasakan bahkan baunya. Kenapa saudara? Nah, inilah poin saya. Kespesifikan alat-alat kemah tabernakel yang melibatkan kelima panca indera manusia menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Tapi kita suka gak mau memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita lebih suka hal-hal yang lain. Makanya waktu kita masuk ke dalam kemah tabernakel, kita melihat begitu indah. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu kudus, kita gak kudus. Tetapi Tuhan yang kudus itu membuka jalan dan membuka pintu supaya dia bisa bersekutu dengan kita. Itulah maknanya. Bahwa begitu spesifik, begitu indah, begitu luar biasa. Kenapa ini semua dilakukan? Karena Tuhan ingin mengingatkan bahwa kita diciptakan untuk menyembah Dia dan untuk memuliakan Dia. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan di Keluaran 31 ayat 1-6a, dikatakan bahwa Tuhan memilih ada 2 orang. Lihat, telah kutunjuk Bazaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan. Supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Bahkan saudara lihat, 2 orang ini dipenuhi roh Allah. Kenapa kok harus dipenuhi roh Allah? Saudara masih ingat di Kejadian 1 dan Kejadian 2? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka roh Allah dan kemuliaan, semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka kecenderungan hati manusia adalah dosa. Karena itu Bazaleel dan Aholiab itu perlu dipenuhi roh Allah supaya oleh anugerah Tuhan diurapi kedua orang itu dan membuat semua alat-alat itu sehingga mereka dimampukan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa Tuhan begitu spesifik. Kenapa? Karena kespesifikan itu yang melibatkan 5 panca indera manusia. Untuk mengingatkan kepada bangsa Israel. Untuk menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini luar biasa. Dan ini sangat sinkron dengan kata-kata Yesus. Masih ingat kata-kata Yesus? Saya pernah bicara tentang hal ini di beberapa minggu yang lalu. Matius 22 ayat 37 dikatakan apa? Jawab Yesus kepada seseorang yang berusaha mencobai dia. Seorang lawyer, ya, seorang ahli hukum mencoba Yesus. Jawab Yesus, waktu seorang ahli hukum itu bertanya, manakah hukum yang paling utama? Nah, Yesus menjawab apa? Kita baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Stop sampai di sini. Saudara bisa lihat sini. Masih ingat saya pernah ngomong gini, banyak orang kalau karismatik bilangnya aku itu menyembah Tuhan pakai ini. Oh, kalau orang reform bilangnya, oh aku menyembah Tuhan pakai ini, ya saudara ya. Sebenarnya itu kurang akurat, nggak semua orang reform seperti itu, nggak semua orang karismatik seperti itu. Yang benar itu adalah gospel. Dua-duanya, pakai ini juga, makanya jangan anti teologi. Tetapi juga belum tentu orang-orang yang berjago-jago berteologi itu benar-benar bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tapi jangan cuma hanya ngerasa-ngerasa, semua dirasa-rasa gitu saudara ya. Semua dipakai perasaan semua. Kita juga harus pakai kognitif kita. Dua-duanya. Tetapi ada yang ketiga, jiwamu. Ini bicara tentang apa? 5 panca indera. Tuhan ingin kita menyembah Dia, memuliakan Dia dengan kelima panca indera kita. Makanya saya nggak pernah menentang yang namanya art in the church, ya. Di dalam gereja ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang beautiful, ada singing. Kenapa kok itu pendengaran kita itu disuruh mendengar? Karena dari pendengaran, bahwa iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman
Kristus. Gak cuma hanya lewat khotbah tetapi lewat nyanyian. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita menyanyikan lagu-lagu yang Injil, gospel center. Bukan lagu-lagu yang anthropo-center. Bukan lagu-lagu yang berpusat pada manusianya, tetapi kepada Injil, kepada Kristus, kepada Tuhan. Supaya waktu kita menyanyikan itu kita bukan mengasihani diri, tetapi waktu kita menyanyikan itu iman kita bertumbuh. Karena ini adalah firman Tuhan. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, berikutnya. Itu tadi ya, yang pertama mengenai betapa alat-alat kemah suci itu begitu spesifik karena ingin menunjukkan dan menggambarkan bagaimana kita ini diciptakan untuk memuliakan Allah dan menyembah Tuhan. Oke? Nah, selanjutnya kenapa kok ada sensus? Ada ayat ini saudara di Keluaran 30 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka. Supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Pertama saudara bisa lihat sini. Kenapa harus dihitung? Terus kemudian yang kedua, kenapa harus mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawa? Nah ini sesuatu yang menarik saudara. Kalau Anda baca kitab Imamat nanti, bilangan, ulangan itu Pentatuh ya, ada 5 saudara ya. Imamat, bilangan dan ulangan. Dan Anda akan melihat banyak sekali terjadi sensus. Sensus diulang-ulang terus. Sensus itu terjadi bahkan pada saat mereka akan berperang. Sensusnya mereka melakukan sensus sebelum mereka berperang. Dan di kitab-kitab selanjutnya Tuhan akan berperang melawan orang-orang Kanaan. Ya, di Kanaan, bangsa Kanaan, Tuhan berperang sama mereka. Dan setiap kali sensus diadakan ada persembahan untuk pendamaian. Bahasa Inggrisnya atonement offering. Aneh ya, apa ini maksudnya? Nah, banyak orang mensalah artikan ini. Makanya kalau kamu mau menang, kamu harus ngasih uang pendamaian. Wah, makanya kalau kamu diberkati, kamu harus ngelakuin ini supaya kamu nanti menerima berkat, yaitu kemenangan, mungkin kemenangan tendermu, atas sainganmu ya. Itu tafsiran-tafsiran yang kurang bertanggung jawab. Karena itu kalau kita baca Alkitab, jangan sampai keluar dari konteks. Yang menyelamatkan kita dari kesesatan itu adalah membaca Alkitab dengan konteks yang benar. Karena bahaya saudara kalau kita membaca, melihat gini, terus nyari ayat lagi, terus kita gabung-gabungkan ayat tanpa melihat konteksnya, terus kemudian kita menciptakan sebuah kebenaran baru. Wah ini repot saudara. Tetapi kalau kita melihat di sini, kenapa kok Tuhan ngomongin itu? Nah saudara saudara tahu bahwa ini bukan uang pendamaian supaya bangsa Israel selamat. Saudara harus ingat bahwa bangsa Israel ini sudah diselamatkan dari Mesir. Yang setuju katakan amin. Artinya Tuhan sudah bertindak dengan kasih karunia dan anugerahnya menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir yang sudah terjadi selama 430 tahun. Dan sekarang bangsa Israel sudah bebas. Dan bangsa Israel sekarang sedang menuju ke tanah perjanjian. Kenapa kok ada sensus? Kenapa pada waktu sensus orang yang berumur 20 tahun ke atas disuruh memberikan seperti pajak, uang pendamaian? Mestinya tidak seberapa. Apakah Tuhan butuh uang mereka? Bukan tentang itu. Tetapi ini saudara, saya sudah baca beberapa komentari, saya sudah melihat konteksnya. Dan kesimpulannya begini saudara. Sensus dan persembahan khusus mengingatkan ketergantungan Israel akan Tuhan. Mengingatkan bahwa Tuhan sudah menebus umat Israel. Dan mereka sudah diterima sejak mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Penebusan Tuhan itu sudah diterima sejak mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir menuju tanah Israel. Lah kenapa kok kita disuruh sensus? Kenapa? Gini saudara, sebelum mereka berperang mereka disuruh sensus. Kenapa? Mengingatkan nanti yang berperang bukan karena kamu itu hebat. Bukan karena jumlahmu banyak. Lihat jumlahmu. Jumlahmu dibandingkan musuhmu tidak sehebat musuhmu. Tetapi kamu akan menang. Karena yang berperang bukan kamu. Yang berperang adalah Allah Yahweh. Itulah sebabnya tiap kali mau berperang besar, mereka harus sensus untuk mengingatkan. Lihat, kamu itu gak begitu banyak jumlahnya. Tapi kalau kamu menang itu bukan karena kamu hebat. Tetapi karena kamu adalah umatku. Itu yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Kenapa kok ada persembahan khusus? Mengapa kita disuruh memberikan persembahan khusus?
Tuhan ingin supaya kita ingat, supaya bangsa Israel ingat bahwa hidup mereka tergantung sama Tuhan. Bahwa mereka itu dipelihara oleh Tuhan. Mereka bisa tenang, mereka ingat. Kenapa kok harus diingatkan seperti itu? Karena bangsa Israel suka lupa. Persembahan itu sebenarnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita. Supaya kita tidak cinta harta. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita bisa memberi. Supaya kita ingat bahwa ini semua sementara. Ini semua titipan. Ini semua alat. Dan jangan jadikan ini semua Tuhanmu. Jangan jadikan ini semua fondasi hidupmu. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya mengapa kita perlu beribadah. Kenapa kok Tuhan menyuruh kita untuk menyembah Dia? Kenapa Tuhan ingin supaya kita menyanyi bagi Dia? Kenapa Tuhan ingin supaya kita memberi persembahan, menyembah Tuhan dengan finansial kita? Kenapa kok kita butuh komunitas, butuh care group? Kenapa? Karena kita suka lupa, kita mudah mengalami yang namanya amnesia rohani. Lupa, begitu mudah untuk lupa. Itulah sebabnya bangsa Israel itu perlu ada yang namanya sensus dan persembahan khusus. Supaya mereka selalu ingat bahwa hidup mereka tergantung akan Tuhan. Dan mengingatkan mereka akan penebusan Tuhan atas Israel yang sudah mereka terima. Sejak mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Amin saudara. Nah ini yang membuat kita jadi aman dan merasa damai sejahtera. Setiap kali kita mengingat. Semua yang menjadi kekhawatiran kita itu jadi suram dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan. Amin. Nah kita teruskan. Ada sesuatu yang menarik. Kita akan masuk ke dalam Sabat. Keluaran 31 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah ini coba saudara perhatikan. Di tengah-tengah perintah Tuhan yang begitu spesifik. Yang begitu banyak kerjaannya. Tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah perintah yang agak aneh. Kalau kamu sibuk, make sure Sabat kamu istirahat. Karena itu harus kamu pelihara. Itu adalah peringatan antara aku dan kamu. Dan itu harus kamu lakukan turun-temurun. Aneh banget. Padahal tadi disuruh kerja, bangun kemah, bikin perhiasan-perhiasan, bikin perabotan-perabotan, bikin linen-linennya. Sibuk sekali, sibuk kerja. Tiba-tiba Tuhan di tengah-tengah kesibukanmu, jangan lupa untuk kamu menguduskan hari Sabat. Dan bukan cuma hanya itu. Ayat 14-nya, ini lebih gila lagi. Haruslah kamu pelihara hari Sabat sebab itu adalah hari kudus bagimu. Titik koma. Kemudian apa? Yang kuning baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Loh, kalau sampai melanggar, lu mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Waduh, kenapa ya seperti itu? Kok bisa begitu radikal? Kenapa Tuhan itu begitu sangat serius terhadap hari Sabat? Saudara harus ingat, oke, perhatikan saya. Saudara harus ingat, bangsa Israel dilepaskan dari apa? Perbudakan Mesir. Amin, saudara. Kenapa kok Tuhan menerapkan hari Sabat? Karena Tuhan tidak ingin. Setelah bangsa Israel lepas dari perbudakan Mesir secara jasmani, mereka sudah diperbudak selama 430 tahun. Tetapi gara-gara mereka adalah manusia yang berkecenderungan dosa, akan begitu mudah mereka diperbudak oleh hal-hal yang tidak kelihatan. Seperti pekerjaan. Seperti apapun yang mereka lakukan. Mereka bisa begitu sibuk. Di tengah-tengah kebaikan Tuhan, di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan, mereka bisa begitu sibuk. Sehingga mereka lupa akan siapa yang berdaulat atas hidup mereka. Mereka lupa siapa yang menebus mereka. Itulah sebabnya diperlukan waktu 1 hari khusus supaya mereka dapat beristirahat. Masih ingat saya di awal-awal khotbah Exodus 2, saya pernah sempat mengkomeni, kenapa kok bangsa Israel itu selalu ingatnya Mesir. Waduh enak di Mesir. Kalau bersungut-sungut ngomongnya apa? Mendingan kamu
tinggalkan kami di Mesir. Musa, gara-gara kamu ini kita akan mati di padang gurun. Ingatnya selalu Mesir. Kenapa? Mereka lupa. Masih ingat ini slide ini, kalau saudara belum nonton, saudara bisa nonton nanti. Kalau saudara sudah pernah menyimak, bangsa Israel lupa bahwa semua makanan yang disediakan Firaun bukan untuk kesejahteraan mereka, tetapi untuk memperbudak mereka. Itu yang terjadi. Itulah sebabnya Tuhan ingin mereka menguduskan hari Sabat supaya mereka ingat, kamu tuh dulu diperbudak sama Mesir dan kamu dikasih makan itu bukan untuk kesejahteraanmu, supaya kamu makin kerja dan diperbudak. Begitu juga kita, saudara. Saudara, di dalam zaman modern ini, di dalam perjanjian baru, Sabat secara jasmani itu sebenarnya sudah bukan lagi persyaratan. Tetapi kenapa kok kita itu di-encourage untuk seminggu sekali untuk berhenti, beristirahat, dan menikmati hadirat Tuhan, dan bisa beribadah bersama-sama. Kenapa? Seperti slide ini. Kita sering lupa bahwa semua kenikmatan dunia yang ditawarkan iblis itu bukan untuk keselamatan kita, tetapi untuk memperbudak kita menuju maut. Saudara tahu bahwa iblis ingin kita terlena dengan berhala-berhala zaman ini, kenikmatan dunia ini, kekayaan, hedonisme dunia ini. Dan itu bukan untuk keselamatan Anda. Makanya Anda selalu worry tentang apa? Tentang hal-hal yang jasmani. Dan itu lumrah manusiawi. Kenapa? Itu yang iblis mau dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita disuruh sama Tuhan. Ayo jangan sampai miss beribadah. Ayo jangan lupa untuk berdoa. Ayo baca firman-Ku. Supaya kamu sadar bahwa kamu tidak diciptakan untuk dunia ini. Tapi kamu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan dan diciptakan untuk menyembah Tuhan. Sudah lihat sinkronnya? Inilah kemauan Tuhan dalam hidup kita. Tim Keller pernah berbicara dalam sebuah artikel, dia bilang, anyone who cannot observe the Sabbath is a slave. Siapapun yang tidak mampu menjalankan hari Sabat adalah seorang budak. Even a self-imposed one. Bahkan diperbudak oleh dirinya sendiri. Hati Anda sendiri, budaya materialistik kita, atau organisasi, mungkin tokomu, mungkin perusahaanmu yang eksploitatif. Semua itu akan memperbudak Anda jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mempraktekkan Sabat. Karena Sabat itu sebenarnya adalah deklarasi kemerdekaan, deklarasi kebebasan, declaration of our freedom. Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa selama ini mereka diperbudak secara jasmani. Jangan sampai di dalam kebebasan mereka, mereka diperbudak oleh pekerjaan mereka sendiri. Diperbudak oleh keserakahan mereka sendiri. Mereka diperbudak oleh ketamakan mereka sendiri. Jangan sampai mereka diperbudak oleh kecenderungan dosa mereka sendiri. Karena itu Tuhan ingin mereka beristirahat 1 hari dalam 7 hari. Dan kalau sudah baca selanjutnya, 1 tahun dalam 7 tahun. Untuk apa? Untuk mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan dan mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Dan mengucap syukur akan penebusan Tuhan dan pembebasan Tuhan. Kenapa Tuhan di kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2 setelah penciptaan, Tuhan menciptakan selama 6 hari. Dan setiap hari selesai dia bilang apa? Semuanya baik. Semua itu indah, semua itu baik. Hari ke-6 puncaknya. Sungguh amat baik. Hari ke-7 dia menikmati ciptaannya. Dikatakan Tuhan beristirahat. Saya mau tanya sama saudara. Apakah Tuhan perlu beristirahat? Dia capek gitu. Kalau Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha segala-galanya. Sebenarnya dia tidak membutuhkan istirahat karena capek. Tapi bahasa asli dalam konteksnya di situ. Tuhan puas akan ciptaannya. Dia berkata sungguh amat baik. Artinya Tuhan menikmati dan puas akan ciptaannya. Umatnya disuruh melakukan Sabat supaya mereka tidak lupa bahwa yang memberikan kepuasan dalam hidup mereka bukanlah pekerjaan mereka. Yang memberikan kepuasan dalam hidup mereka bukanlah produksi mereka. Bukanlah hasil berkat dari hasil tanah yang mereka terima. Tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Sabat diperintahkan Tuhan untuk mengingat bahwa bukan kita yang menyebabkan bumi berputar. Tetapi Tuhan yang memelihara jagat raya. Memelihara orbit galaksi tetap teratur pada tempatnya. Sabat mengingatkan bahwa berkat Tuhan yang memelihara kita. Bukan karena kita orang hebat. Tetapi karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Amin saudara.
Hari ini kita diingatkan bahwa kalau saudara hari ini mendengar khotbah ini, saudara sedang diingatkan bahwa hidupmu dipegang, hidupmu digenggam, ditopang oleh tangan Tuhan. Nah, saya akan masuk ke dalam gospel connection. Kaitan semua ini dengan Injil Kristus itu apa, saudara? Nah, kalau sudah perhatikan, firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 1 dikatakan begini. Apa hubungannya semua ini? Di ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat apa, saudara? Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Stop dulu sampai di sini. Artinya apa? Semua kemah-kemah ini, semua sensus persembahan khusus, termasuk hari Sabat yang harus dikuduskan itu secara jasmani, itu semua hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, tetapi bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Kita kembali ke ayatnya yang putih selanjutnya. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tetapi lihat ayat 12, saya lompat ayat 12. Karena ini adalah, kalau sudah baca boleh baca ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Langsung saya konklusinya di ayat 12. Tetapi ia, dalam kurung Yesus Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudara, kalau saudara melihat di sini bahwa saudara lihat bahwa Kristus memenuhi semuanya. Kristus memenuhi semua alat-alat kemah itu tadi. Kristus memenuhi semua sensus dan persembahan khusus. Kristus memenuhi semua Sabat itu, bahkan termasuk untuk Sabat. Saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Musa melalui hukum Taurat menerapkan Sabat secara jasmani. Tetapi kalau saudara lihat, Yesus Kristus melalui karya penebusan salibnya memberikan kita Sabat rohani yang sempurna. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Ini luar biasa. Ini adalah gospel connection di mana semua yang Musa lakukan, semua yang Tuhan tetapkan atas bangsa umat pilihan Allah, itu semua adalah bayangan. Siapa umat pilihan Allah itu di dalam perjanjian baru? Saudara dan saya. Dulu saudara jauh, tetapi karena karya Kristus sekarang saudara dekat. Melalui pengorbanan Kristus, saudara yang dulunya orang-orang durhaka tidak masuk hitungan, sekarang saudara menjadi keluarga Allah. Dan ini semua merupakan suatu kabar baik bahwa saudara dan saya termasuk di dalam menjadi anak-anak Allah. Musa melalui hukum Taurat menerapkan Sabat secara jasmani, tapi Yesus Kristus melalui karya penebusan salibnya memberikan kita Sabat rohani yang sempurna. Itulah sebabnya saudara, Yesus pernah berkata begini kan di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Apa yang terjadi pada saat engkau melakukan Sabat? Rest. Selanjutnya 29. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu Shalom, Irenes. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, saudara. Saudara, saya pernah mengutip ini, saya kutip lagi. Augustine pernah berkata, You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Tuhan, Engkau menciptakan kami manusia untuk dirimu sendiri, dan hati kami akan selalu resah, akan selalu tidak nyaman, sampai kami menemukan perhentian, kami menemukan ketenangan, kami menemukan istirahat, kami menemukan kelegaan dan kepuasan di dalam-Mu saja. Saudara, saya mengingatkan saudara sudah bisa lihat sini. Bangsa Israel sudah dapat mana, bangsa Israel sudah dapat air, bangsa Israel sudah dapat burung puyuh, dapat tiang awan, tiang api, dapat 10 perintah Allah. Tetapi Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabernakel. Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan sensus. Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan Sabat ini. Kenapa? Karena Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Tuhan ingin supaya bangsa Israel tidak lupa akan yang menjadi sumber dari kehidupan mereka.
Tuhan ingin membawa hadiratnya. Bukan kita loh yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang cari kita. Saudara, apa yang diributkan oleh manusia saat-saat ini? Seringkali yang kita cari adalah hal-hal yang jasmani. Yang seringkali kita bingungkan adalah hal-hal yang fana. Tapi biarlah hari ini kita sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu penyertaan Tuhan yang tidak bisa dibeli oleh uang. Itu bersama-sama dengan saudara. Saya berdoa supaya saudara tidak seperti bangsa Israel yang selalu tidak percaya. Tetapi kalau saudara punya Kristus, saudara ada Roh Kudus. Dia tinggal di tempat yang paling dekat. Dia bersama dengan saudara. Penyertaannya sempurna. Dia selalu bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita akan masuk di dalam poin yang ketiga. Implikasi dan aplikasi dengan hidup kita yang sekarang. Saudara, ini luar biasa sekali. Karena kitab Ibrani pernah berbicara mengenai hal ini. Bagaimana kita disuruh Tuhan untuk masuk ke tempat perhentian itu. Ibrani 4 ayat 9. Dikatakan begini. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11. Kita baca sama-sama. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, saudara bisa lihat sini. Apa contoh ketidaktaatan itu? Contoh ketidaktaatan bangsa Israel. Yang tidak mau rest dan percaya kepada Tuhan yang sudah menebus mereka keluar dari bangsa Mesir, perbudakan bangsa Mesir kepada tanah perjanjian. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut, bangsa Israel selalu lupa, bangsa Israel tegar tengkuk, dan itu menjadi ketidakpercayaan buat diri mereka. Nah, ini adalah kabar baik untuk kita semua yang sudah ada di dalam Kristus. Kita disuruh apa? Berusaha untuk masuk ke dalam rest itu loh. Masuk ke dalam rest tadi itu. Gimana caranya? Nah, biasanya saya mengkhotbahkan cara ini. Biasanya satu khotbah. Tapi saya cuma punya waktu 5 menit hari ini. Maka saya akan berikan kepada saudara sebuah ilustrasi. Saya jadi teringat terhadap sebuah film. Film ini cukup lama, tahun 70-an. Film Chariots of Fire. Ada dua orang pelari yang sedang bersaing. Mereka berusaha untuk memecahkan rekor lari 100 meter. Pada waktu itu kalau ada orang bisa lari 100 meter dalam waktu 7 menit, 6 menit atau 7 menit itu sudah tidak mungkin. Nah, sekarang orang bisa lari dengan begitu cepat, saudara. Karena sekarang rekor demi rekor itu sudah terpecahkan. Tapi pada saat itu belum. Nah, ini ceritanya bagaimana ada dua orang pelari yang sedang bersaing dan mereka sama-sama berlari. Mereka kerja keras, saudara notice ya. Berlari kerja keras, tapi ada perbedaan yang hakiki. Ada perbedaan yang sangat mendasar. Yang satu bilang gini. Bahasa Inggris ya, saya akan terjemahkan nanti. When I run the 100-mile dash, because when the gun goes off, I have 10 seconds to justify myself. Terjemahnya, ketika saya berlari 100 meter, ketika pistol itu ditembakkan, dor gitu ya, saya memiliki waktu 10 detik untuk membuktikan diri saya kepada dunia. Wah, dia lari, artinya apa? Jadi yang satu, aku kerja keras, aku berlari untuk mendapatkan identitasku. Wah, karena apa? Kalau dia memecahkan rekor, kalau dia menang, dia mendapatkan kebanggaan dan harga diri berdasarkan kemenangannya. Tetapi yang satu, ya tentang yang diceritakan oleh film ini, namanya Eric Liddell, dia berbicara begini. God created me fast. So when I run, I feel His pleasure. Beda banget, saudara. Artinya begini, sama-sama lari, sama-sama kerja keras. Tuhan menciptakan aku untuk lari cepat. Dan ketika aku berlari, aku merasakan bahwa Dia senang terhadap diriku. Wow. Coba saudara lihat. Yang satu kerja keras untuk mendapatkan identitas. Yang satu kerja keras karena dia sadar akan identitasnya. Saudara lihat. Saudara yang mana? Kalau kita lupa akan identitas kita di dalam Kristus. Seperti bangsa Israel lupa bahwa yang menebus mereka, yang mengeluarkan mereka dari Mesir itu Allah Yahweh. Begitu ada Laut Merah,
bersungut-sungut. Dikejar tentara Mesir, bersungut-sungut. Enakan di Mesir. Begitu nggak ada air, bersungut-sungut. Enakan di Mesir. Begitu lapar, bersungut-sungut. Enakan di Mesir. Begitu bosan dengan mana, bersungut-sungut. Enakan di Mesir, bisa makan daging. Saudara, ini bukankah hidup kita semua? Kita lupa akan identitas kita. Kita kerja keras, diperbudak oleh dunia. Diperbudak oleh keserakahan kita. Diperbudak oleh ketamakan kita dan dosa kita sendiri. Sedangkan Tuhan sudah membebaskan kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Dia bilang sudah selesai. Aku sudah menebus engkau. Kamu tidak perlu lagi berusaha untuk menjadi anakku. Kamu sudah anakku. Kamu bukan berdoa supaya kamu menang. Tetapi kamu berdoa dari titik kemenangan. Itulah sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Seperti dua orang pelari tadi, yang satu sadar akan identitasnya. Makanya dia berlari dan bekerja keras. Dan dia tidak merasa terbebani. Kenapa? Karena kuk yang aku berikan itu enak dan bebanku ringan. Seperti Yesus bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa kamu letih lesu dan berbeban berat? Karena kamu pakai kekuatanmu sendiri. Kamu bekerja keras untuk mendapatkan identitas. Kamu berusaha untuk mendapatkan approval, penerimaan orang. Harga diri yang berdasarkan uang. Harga diri dengan ukuran-ukuran dunia. Tapi Yesus bilang, come to me. I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara tahu kelegaan? Itu gini. Sudah tidak ada lagi yang perlu dibingungkan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kalau kita sadar identitas kita, siapa kita di dalam Kristus, kuk kita enak, beban kita ringan. Kapan kita mulai khawatir? Kapan kita mulai resah, frustrasi, stres? Waktu kita lupa siapa yang ada di dalam kita. Siapa kita sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudara, seringkali bahkan di dalam pelayanan orang berusaha untuk melayani, untuk mendapatkan penerimaan orang. Makanya gak heran, begitu tidak diapresiasi sedikit, langsung kecewa. Banyak orang kerja untuk mendapatkan harga diri. Begitu diinjak-injak, langsung dia merasa insecure. Ada begitu banyak orang berusaha mengumpulkan harta karena dia berusaha mengontrol hidupnya dengan jumlah uangnya. Tapi apa yang terjadi pada saat ternyata hartanya pun tidak bisa mengontrol kesehatannya, mengontrol anaknya. Karena itu semua di luar kontrolnya. Disitulah dia semakin terpuruk di dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang merasa nyaman. Dia pikir kenyamanannya itu bisa dia beli dengan uang. Kedamaiannya dia bisa beli dengan uang. Tetapi uangnya begitu banyak. Tetapi hidupnya terus tergantung dengan obat tidur. Dia terus stres, depresi. Bahkan dia dibenci oleh keluarganya. Kenapa? Karena akhirnya apa yang dunia tawarkan akan selalu mengecewakan. Saudara, saya akan akhiri dengan membaca ayat yang begitu luar biasa yang sering mungkin saudara baca. Tapi hari ini pada waktu Anda mengerti ini semua, waktu saudara membacanya, saudara pasti akan berbeda dengan cara sebelumnya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Ayat 33 ini saudara berhenti sebentar. Saudara lihat sini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu apa? Beristirahat kepada Dia. Alihkan perhatianmu dari apa yang ada di dunia ini. Lihat, karena kerajaan Allah bukan jauh. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah adalah Yesus Kristus. Kerajaan adalah Roh Kristus yang tinggal di dalam kita. Dengarkan Dia. Perhatikan Dia. Identitasmu ada di dalam Dia. Selanjutnya kita lihat ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari sama-sama kita berdoa.